Nah, tadi kan terakhir itu menjelaskan bahwa gini. Jadi dari 4 metode nilai intrinsik itu, yang pertama kan dari Benjamin Graham. Nah, sisanya itu saya ambil dari bukunya Profesor Tani Lilin. Ini yang saya kasih contoh cuman model pertumbuhan nol. Itu ada sebuah saham membayar dividen sebesar Rp150 per lembar dan diharapkan tidak berubah di waktu mendatang. Investor mensyaratkan tingkat return 15% untuk berinvestasi pada saham tersebut. Berapakah nilai intrinsik saham? Nah, rumusnya kan ini, P0 sama dengan D0 dibagi K. Nah, nilai intrinsik sama dengan Rp150 dibagi dengan tingkat return yang disyaratkan, yaitu 0,15%, sama dengan Rp1.000. Nah, nilai intrinsik sahamnya adalah Rp1.000. Nah, ini contoh dari model pertumbuhan nol. Nah, selanjutnya adalah tracing data for fundamental analysis. Sip ya. Jadi gini, saya akan ajak kalian untuk mencari data, men-tracing data untuk dalam proses melakukan fundamental analysis. Di sini perhatikan ya, di sini ada 3 Bank BNI 2019, Bestu Bekasi apa ya? Bekasi Fajar Industrial Estate. Terus yang terakhir ini ada BRI Syariah. Jadi ada bank umum, bank konvensional, dan perusahaan konvensional selain bank. Ya, coba kita langsung aja ya. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke sini. Pertama BNI. Nah, caranya gini, kita tracing aja langsung rasio. Nah, nih di sini ada rasio ya. Rasionya kita mau. Nah, di sini saya tidak menghitung secara manual, jadi saya pakai aja data yang ada di laporan keuangan yang udah pasti benar. Gitu ya, yang udah pasti benar. Cek dulu pertanyaannya. Tumbuh BBNI ya, pendapatan dan profit bertumbuh nggak sih? Pendapatan deposit, berarti dari deposit from customer. Kita lihat ini ya. Ini bertumbuh selama 5 tahun terakhir. Pendapatannya kan dari sini kalau bank ya. Income for the year 2, net profitnya. Nah, ini sih naik trennya, tapi yang di sini dia naik juga sih. 15.092 sampai ke 15.509. Naik ya. Jadi jawabannya adalah bertumbuh. Trennya naik. Atau tumbuh. Arus kas operasi positif. Nah, ini kita harus kas operasi.
Arus kas operasi itu lihatnya di mana ya? Kalau nggak ada kita tinggal dulu ya, karena kita mau pakai rasio yang lain. Operational overview. Oke, nantilah. Ya nanti ya. Kita fokus ke yang lain dulu. Net profit margin. Price to book value. Saya fokus ke sini ya, di perbankan ya. Iya, Adik. Sebentar ya. Ada. Iya, Dik. Nih, KPMM-nya nih. 19,7%. Berarti 19,7%. Bagus ya di atas. Sekarang kita nyari NPL growth. NPL. Ini ada NPL growth sama net 2,3 dan 1,2. 2,3 1,2. Bagus ya. Bagus. NIM LDR. NIM mana NIM? NIM-nya 4,9, ROE-nya 14%. NIM 4,9. Adik, ya sebentar ya nak. 4,9%. Aduh kurang dikit nih. LDR-nya ini ROE-nya tadi 14%. LDR-nya loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio. Apa, Dek? 91,5. Wow, istimewa. 91,5. Ini arus kas dari kas operasi. Di sini net kas arus kas operasinya minus ya. 12.600. Berarti kita tulis aja di sini arus kas operasinya negatif gitu aja ya. Negatif. Ekuitasnya bertumbuh nggak nih? Ekuitasnya coba kita lihat. Ekuitas ya. Neraca, lihat ini neraca. Kalau ini earning per share-nya 825. Berarti harga saham dibagi earning per share ya. Enggak boleh. Total ekuitasnya
Tadinya 110 naik ke 125 juta. Ya, naiklah ya. Kita anggap dia bertumbuh. Ya, naik gitu. Nah, terus kalau udah gini saya akan fokus di nilai intrinsik. PBNI 2000. Nah, di sini BBNI saya pakai metodenya lain ya. Kita lihat aja nih. Margin of safety dari nilai intrinsiknya 10.975. 10.975. Ini IDR ya, rupiah. IDR. Kalau current price-nya IDR 6.300. Remarks-nya under value. Kenapa? Harga sekarangnya itu lebih rendah daripada nilai intrinsik. Under value. Nah, ini gini ya. Pendapatan bagus, operasinya nggak bagus, ekuitasnya naik. Terus ROE-nya lebih rendah dari indikatornya. KPMM-nya bagus, NPL-nya bagus, NIM-nya kurang sedikit ya, LDR-nya bagus. Ya kalau 100% sih, misalnya nih katakanlah kalau saya nilai gitu ya 100%, ini nggak bisa dapat 100%. Meskipun dia nilainya under value, karena dia arus kasnya negatif. Ya, arus kas negatif, terus ROE-nya lebih rendah, dan NIM-nya kurang sedikit. Jadi kira-kira nilainya 85-90 lah. Gitu. Nah, untuk yang berikutnya kita coba ya, base tuh ini. Ini kita cek rasio. Harus kas dulu, rasio aja ya. Nih rasio nih. Ini tuh mana ya? Sedikit agak lama kalau live ya, karena buka datanya jadi lama. Ekuitasnya ya, ekuitasnya tuh ntar ya, agak lama ya. Tiga 3,8, 4,1, 4,6 bertumbuh. Hutangnya semakin sedikit, ya nggak semakin sedikit sih, 1,8 terus 2 juta jadi 1,9, naik turun. Oke ya. Penjualannya 1.960.950, turun. Terus laba tahun berjalannya 480, 422, 300, turun. Sekarang kita isi dulu. Ini turun ya.